Meningkat acara selanjutnya, Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh muballigh kita, Habibana al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad dari Bogor. Fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rigga wa anta lam tazal lidhalika ahla. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati, yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya dari Jakarta, wabil khusus al-mukarramun al-ustad Sufyan Thawri, al-ustad al-haj Qari, al-ustad Hafidh, dan Bapak Supandi sebagai Kepala Desa Kadubumbang, benar ya? Bapak Suryanata sebagai Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Kampung Lewi Papan, Bapak Aipanari sebagai Ketua Panitia, Bapak Sofi Lesmana sebagai Kepala Pemuda Lewi Papan, Bapak Dedi Taftajani Esos sebagai Camat Cimanuk, para orang tua, para kesepuhan, para bapak-bapak dan para pemuda, para ibu-ibu pemudi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di acara yang baik ini. Nabi Muhammad bersabda, dalam hadis, dalam riwayat disebutkan, majtama'a arba'una min ummati illa wa fihim waliyun lillahi mujabud da'wah. Setiap ada perkumpulan umat saya 40 orang, perkumpulan yang baik, maka pasti salah satu yang kumpul itu doanya diijabah oleh Allah. Ini ada ke 40 kira-kira? Lebih. Kira-kira kalau kita doa diijabah enggak sama Allah?
Rasulullah menjelaskan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sambil yakin, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu. Kita minta kepada Allah sambil diaminin, insyaallah mustajab. Pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari sini hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluarnya. Yang belum istiqamah Allah jadikan istiqamah. Yang punya kebiasaan kurang baik Allah jadikan lebih baik lagi. Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan wafat husnul khatimah. Di surga insyaallah kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini berkat taufik hidayahnya kita bisa kumpul di sini untuk memperingati, merayakan maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diadakan maulid Nabi supaya kita tambah kenal sama Rasulullah. Kenapa diadakan maulid Nabi? Supaya di hati kita timbul cinta kepada Rasulullah. Kenapa diadakan maulid Nabi? Supaya hati kita lama-lama bisa rindu kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta, rindu, nanti insya Allah lama-lama bisa mimpi berjumpa Rasulullah. Mau nggak kira-kira mimpi Rasulullah? Jadikan itu cita-cita kita Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang cita-cita hidupnya pokok nama abdi kudu boga imah, boga mobil. Belum sukses kalau belum punya rumah dan mobil. Kalau bisa kita taruh di hati kita, saya sebelum meninggal dunia harus bisa mimpi Rasulullah. Amin ya rabbal. Bisa gak Bapak Ibu kira-kira? Insya Allah. Kenapa Habib? Karena orang kalau sudah mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah itu jadi tiket buat masuk ke surga. Itu jadi tiket buat husnul khatimah. Orang kalau sudah mimpi Nabi Muhammad di dunia, insya Allah di akhirat dia akan berjumpa sama Nabi Muhammad. Karena banyak umat Islam yang belum perhatian sama hal ini, maka diadakan maulid supaya kita makin sadar kita harus banyak hubungan batin sama Nabi Muhammad. Maulid ini salah satu hikmahnya itu, supaya hati kita lebih konsentrasi lagi berhubungan batin hati sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diadakan maulid. Karena Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Diadakan maulid supaya umat Islam tahu bahwa Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Semua Nabi kedudukannya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau cerita siapa? Wah, Nabi Adam hebat. Nabi Adam hebat nggak kira-kira? Hebat. Sampai-sampai Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Beb, Nabi Muhammad pernah gak diperintahkan sujud malaikat kepada Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala. Kalau Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam, tapi Allahnya gak perlu sujud. Tapi kalau Nabi Muhammad, Allah perintahkan para malaikat dan Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad SAW. Wah Habib, ada lagi yang hebat, Nabi Allah. Siapa kira-kira? Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebat ke Nabi Sulaiman? Bala tentaranya jin. Jin itu jadi tentaranya Nabi Sulaiman, jin. Kira-kira ada gak Habib tentara Nabi Muhammad dari bangsa jin? Oh, kalau jin mah kurang hebat. Waktu Nabi Muhammad perang Badar, perang Hunain, dan di beberapa peperangan Allah turunkan 5.000 malaikat jadi tentaranya Rasulullah. Mana lebih hebat? Tentara bangsa jin apa tentara malaikat kira-kira? Malaikat. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Perang Badar hari Jumat. Malam Jumatnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, saya sudah melihat malaikat Jibril menunggangi kudanya dengan imamah berwarna kuning, besok siap turun perang bersama umat Islam. Malaikat Jibril jadi tentaranya, laskarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ada lagi Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu mukjizatnya bisa membelah lautan. Ketika dikejar Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Idrib bi'asak." Wahai Musa, tongkat kamu itu ketukkan. Ketukkan ke laut. Maka laut itu terbelah menjadi dua. Laut terbelah menjadi dua, bukan cuma dua, 12 Bapak Ibu sekalian. Waktu Nabi Musa nyebrangin laut, itu laut ada 12 gang. Kenapa 12 Habib? Karena Bani Israel ada 12 suku. Jadi satu suku, satu gang. Dan setiap gang tuh airnya ada bolongannya kayak jendela. Jadi mereka bisa ngeliat, oh saudara kita suku yang lain aman. Setiap gangnya tuh. Pernah gak Nabi Muhammad membelah lautan? Enggak pernah. Tapi Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Kira-kira susahan mana? Belah laut apa belah bulan? Kalau kita belah durian paling ya. Kalau lautan itu di depan, terus jaraknya hanya berapa kilo. Tapi kalau bulan itu ribuan kilometer jauh dari bumi. Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad bisa membelah bulan? Dulu orang-orang kafir Quraisy tantang Nabi Muhammad. Hei Muhammad, kalau kamu Nabi asli, kalau kamu utusan Allah, tunjukkan kehebatan kamu mana coba. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menunjuk tangannya, dengan tangannya ditunjuk. Biisyaratihi. Lihat bulan itu, kata Rasulullah. Maka bulan itu terbelah. Terbelahnya bukan begitu, bukan. Tapi yang satu ke atas, yang satu ke bawah sedikit. Jadi pisah tuh, gitu tuh. Begitu tuh. Terpisah. Sahabat-sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, demi Allah kami melihat Gua Hira, Jabal Rahmah itu berada di tengah-tengah antara bulan sebelah sana sama satu lagi sebelah sana. Membelah bulan lebih dahsyat daripada membelah lautan. Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya mengetuk batu, diketuk keluar 12 mata air. Batu, kita kadang-kadang ngebor air aja belum tentu keluar. Ini Nabi Musa alaihissalam bersama umatnya Bani Israel, 12 suku. Allah bilang di Al-Quran, idrib bi'asakal hajar. Tongkat kamu diketukkan ke batu, keluar 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Masing-masing suku minum satu mata air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nggak kira-kira membelahkan batu kemudian keluar air? Oh, Rasulullah lebih hebat. Waktu Nabi Muhammad bersama para sahabat mau umrah, di tengah perjalanan sampai di satu tempat namanya Hudaybiyah, para sahabat-sahabat kehabisan air. Mereka mau minum, mau wudu, tidak ada air. Nanya, ente masih ada air gak?
Nggak ada, air anak habis. Ente masih ada nggak? Nggak ada, habis. Ente ada nggak? Nggak ada, habis semua. Akhirnya mereka mau minum, mau wudhu susah. Tanya, yang punya air siapa? Tinggal Rasulullah yang punya air di tempat minum, girbah namanya. Maka para sahabat-sahabat semuanya ini jamaah rame-rame datang. Kata Rasulullah, malakum? Ada apa nih rame-rame datang? Ya Rasulullah, laisa indana ma nashrabu wa la natawaddu bihi. Ya Rasulullah, kita mau minum, mau wudu, air sudah habis. Illa ma fi rakwatik. Kecuali air tinggal yang ada di tempat air Rasul doang. Maka Nabi SAW mencelupkan tangannya ke dalam tempat air itu. Dimasukkan tangan Nabi Muhammad SAW sebentar, kemudian diangkat, dan Nabi begini tangannya. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, hayya ala ahli wudu al-barakah min Allah. Ayo para sahabat yang mau wudu, yang mau minum, ini air barakah dari Allah. Sahabat-sahabat mengatakan, kami melihat air bersih, bening, tawar, segar keluar dari tengah-tengah jari jemarinya Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi, namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari di dalam Sahihul Bukhari. Ditanya, waktu itu yang minum berapa orang jamaah yang mau umroh sama Nabi Muhammad? Kata beliau, kunna 15 mi'ah. Jumlah kita 1.400 sampai 1.500 orang. 1.400 orang minum dan berwudu dari air yang keluar dari jari-jarinya Nabi Muhammad SAW. Bahkan perawinya, perawi hadis ini yang bernama Jabir bin Abdullah, dia katakan, begitu datang giliran saya minum itu air, saya penuhin tuh badan saya penuhin sampai kelek-kelekan. Ini sampai air udah gak ada tempat lagi. Karena saya yakin ini air barokah dari Allah, dan belum tentu 2 kali 3 kali. Beruntung gak kira-kira sahabat Nabi? Itu air yang keluar dari jari-jari Nabi Muhammad, air paling afdol. Zam-zam kalah, air telaga Al-Kautsar nanti kalah, semua kalah sama air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti hari kiamat kita bisa mencicipi minum air telaga Al-Kautsar dari tangannya Rasulullah. Amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu, nanti kita ini sebelum masuk surga, insya Allah, kalau masuk surga ya insya Allah, kita bakalan datang dulu ke telaga Al-Kautsar. Allah berikan, hadiahkan kepada Nabi Muhammad telaga yang sangat besar. Di situ ada cangkir-cangkirnya. Kata Rasulullah, nanti begitu umatnya datang, silahkan minum air ini. Itu ada cangkirnya, jumlah cangkirnya seperti bintang di langit, kata Rasulullah. Banyak, miliaran. Kita ambil cangkirnya, kita nyerok sendiri itu air, kita minum. Tapi saya mau ikut para ulama. Kenapa ulama, Beb? Niat dari sekarang, kalau nanti Allah izinkan kita mampir ke telaga Al-Kautsar, saya akan datang dan saya mau cari Nabi Muhammad, dan saya mau bilang, ya Rasulullah, saya mau minum air ini gak mau pakai cangkir. Maunya bagaimana? Pakai tangan Rasul, disuapin sama Rasulullah SAW. Indah gak kira-kira itu? Bayangin nanti hari kiamat, mudah-mudahan ini Allah gabul. Udnu minni. Rasulullah mau tangan sini, mendekat sama saya. Marhaba ya Rasulullah. Rasulullah ngambil air dengan tangannya, kemudian Rasul bilang, iftah fak, buka mulut kamu, diminumin tuh. Ya Allah, gimana indahnya ketika kita disuapin air telaga Al-Kautsar dari tangannya Rasulullah. Dan itu dipanjatkan doa ulama, doa kayak gitu, Allahumma segina min haudi nabiyika Muhammadin SAW biyadihi syarifah. Ya Allah, berilah kami minum dari telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad dengan tangan beliau yang mulia. Syarbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abada. Minuman yang gak bakal haus lagi selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dapat minum dari tangan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Itu Nabi Musa, tongkat diketok ke batu, keluar 12 mata air.
Beb Nabi Isa alaihi salam pernah mukjizatnya itu orang buta, a'azzakumullah, kalau orang matanya nggak bisa ngelihat, datang ke Nabi Isa, maharnya baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Cukup Nabi Isa usap matanya, bismillahirrahmanirrahim, melek langsung, detik itu juga. Hebat ya Nabi Isa, orang buta diusap melek. Kalau Rasulullah bagaimana, Beb? Wah, itu mah kecil buat Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang matanya tidak melihat kemudian jadi sembuh. Tapi yang lebih dahsyat daripada itu, ada seorang sahabat Nabi namanya Qatadah bin An-Nu'man. Qatadah bin Nu'man ikut perang Uhud sama Nabi Muhammad. Lagi perang Uhud, tahu-tahu ada panah nyasar ke matanya. Kumaha kira-kira rasana, Bu? Panon kena panah, kumaha kira-kira? Kelilipan gundu, pernah nggak kelilipan gundu? Ini kena panah, masuk ke dalam itu panah, sakit, dicabut sama dia karena perang darurat, dicabut. Tapi karena panahnya ini besi, tahu kan panah bentuknya begitu tuh. Jadi begitu dicabut, bola matanya keluar. Sampai namun cegura mengamplehnya, paham ngamplehnya? Sampai ngampleh itu bola mata ke pipi sampai ngampleh. Ngolek tuh, cegurang dia mengoleknya. Pakai Sunda apa pakai bahasa Inggris nih? Hah? Kalau pakai bahasa Inggris, power kan ini mau paham kayak. Sundanya kaku nggak apa-apa. Takut salah ini soalnya. Mudah-mudahan habis ceramah bahasa Sunda dapat orang Sunda nih, insyaallah. Kurang tak hati-hati. Udah, kita kembali ke Rasulullah SAW. Akhirnya bola matanya keluar. Ngolek bola matanya. Saya takut salah, saya udah lama kaku Sundanya soalnya. Padahal saya tinggal di Bogor. Saya pernah ceramah pakai bahasa Sunda. Saya dulu lama tinggal di Bogor, terus saya pergi ke Jawa Timur mondok belajar, pulang udah kaku. Akhirnya saya ceramah bahasa Sunda karena di Bogor masih ada yang halus bahasa Sundanya. Kata orang Bogor, "Beb, power kamu kolot, Beb. Ngomongnya kasar teuing, Beb." Oh ya udah, bahasa Indonesia aja. Akhirnya tinggal latihan akhirnya sampai sekarang. Walhasil panonnya ngoleh. Ya. Kira-kira sakit tak dah mau kira-kira? Sakit mau kira-kira? Sakit apa nyeri kira-kira? Nyeri apa sakit? Ya udah itu pokoknya. Datang ke Kanjeng Nabi, ngadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya panon abdi kumaha ya Rasulullah tah. Hoyong diubaran ku Nabi Muhammad. Benar tak, Bu? Benar. Non cek Nabi. Tuh seserian kan, saya ngomong Sunda seserian, akhirnya mungkin bahasa Indonesia aja. Ya. Saya pernah ke Tasikmalaya, muqaddimah bahasa Arab, begitu ngomong Sunda pada ketawa jamaah. Sugante Habib ti Arab tiasa Sunda aja lah. Walhasil, ya Rasulullah, ubaran ieu panon abdi ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? In syi'ta radadtu 'ainak. Hei Qatadah, anjeun pilih ya kumaneh. Pilih kumaneh. Hoyong diubaran biasa, gampang ya teman. Wa in syi'ta sabarta walakal jannah. Hoyong diubaran atawa mau sabar we terima tah ti Allah yang geus takdirna, tapi saya jamin masuk surga. Saya jamin masuk surga. Apa kata Sayyidina Qatadah? Ya Rasulullah, innal jannata la'ata'un jazil wa jazaa'un jamil. Ya Rasulullah, saha jami nutu hoyong asup ka
surga. Itu ganjaran besar dari Allah. Walakin nimru'un nuhibbun nisa, tapi abdi masih beuki keneh ka awewe ya Rasulullah. Kira-kira lamun panon abdi ngoleh, aya teu awewe nu hoyong nikah jeung abdi ya Rasulullah? Urang leuwih papan ya. Urang leuwih papan, misalnya ada perawan dilamar sama satu orang ahli surga, tapi panona ngoleh, hoyong gak kira-kira? Hah? Tuh, sieun bang, sieunan manehna. Ya Rasulullah, bukannya saya tidak mau surga ya Rasulullah, saya mau surga. Tapi kalau mata saya ngamble begini, bagaimana ini saya repot ya Rasulullah. Terus saya ngelamar perempuan gak ada yang mau sama saya. Ya, kata Rasul. Di situ Rasulullah ketawa. Di situ Rasul tersenyum. Kata para ulama, kita kalau baca kitab nggak pakai guru bisa salah paham. Ini kok sahabat Nabi songong culangung ke Nabi ngomong gitu? Lain culangung. Ini perang Uhud. 70 sahabat meninggal. Paman Nabi Muhammad gugur tewas dan jantungnya dibelah dimakan. Sedih Rasulullah sedang terpukul, sedang sedih. Perlu ada yang menghibur Nabi Muhammad. Perlu ada sahabat yang bikin Rasulullah tersenyum. Nah ini sahabat walaupun lagi sakit-sakit dia berusaha bikin Rasulullah tersenyum. Ya Rasulullah, ntar perempuan gak ada yang mau sama saya, kalau begini repot ya Rasulullah. Di situ Nabi ketawa. Terus ente maunya apa? Rudda ilayya aini was'alillah liyal jannah. Panon abdi ubaran, terus tetap doakan abdi supaya tetap dapat surga. Hoyong dua-duanya. Saya mau dua-duanya Rasulullah. Mata sembuh tapi tetap masuk surga. Akhirnya Rasulullah ambil kelopak matanya, cuma ditempel sama Nabi, bismillahirrahmanirrahim. Detik itu juga kama kanat, sembuh seperti semula, normal. Bahkan setelah berapa tahun Nabi Muhammad meninggal, ini Qatadah tua-tua, sepuh, panon nanu hiji rabun karena faktor umur. Tapi mata yang satu yang disentuh tangan Nabi Muhammad tetap terang benderang, normal, malah lebih terang daripada yang nggak kena sakit tadinya. Kenapa begitu? Karena sentuhan tangan Nabi Muhammad. Hebatan mana kira-kira? Ngubaran orang buta apa ngubaran orang nungolek panonan? Nungolek. Lebih saktinya itu Rasulullah. Mukjizat Nabi Isa kalah sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang mati. Ya Pak ya, Nabi Isa itu ada kuburan sudah puluhan tahun, dibongkar kuburnya. Gum bi'idznillah, ahyi bi'idznillah, hidup kamu dengan izin Allah. Itu mayit hidup lagi. Pernah gak Nabi Muhammad menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia? Kalau cuma menghidupkan orang yang sudah mati, nggak perlu Nabi Muhammad. Dajjal pun bisa. Ibu-ibu wow tuh gak Dajjal bu? Dajjal tuh, Pak Dajjal tuh. Dajjal sama gak bujal beda ya. Dajjal ini nanti akan muncul di akhir zaman. Nanti dia bisa menipu orang untuk supaya jadi kafir murtad. Kenapa? Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit. Bahkan kuburan yang sudah bertahun-tahun dibuka, dibangunkan, bangun. Banyak orang yang tertipu nanti ikut Dajjal. Dan Dajjal bakalan masuk ke seluruh kampung di muka bumi, termasuk bakal ke Lawi Papan. Masuk semua, kecuali Mekah dan Madinah. Mekah Madinah nggak bakal dimasukin sama Dajjal. Kalau Rasulullah bagaimana? Kalau Rasulullah bukan menghidupkan orang mati. Kalau orang mati masih biasa. Ini yang lebih dahsyat daripada itu. Ceritanya panjang. Jadi Rasulullah SAW sedang duduk di salah satu lembah di kota Mekah. Ayah hiji pegulat. Jadi di Mekah itu dulu orang suka gula.
suka gulat. Salah satu pegulat nomor 1 di Mekah namanya Rukanah. Dia ini tidak terkalahkan, kuat. Sampai karpet, kata ulama sejarah, ini karpet kalau diinjek sama kakinya dia, 10 laki-laki narik karpet ini tidak bergerak, saking kuatnya. Rukanah ini lagi ngangonin kambing, tahu-tahu ngelihat Nabi Muhammad lagi duduk. Rasulullah bilang, ya Rukanah, ala adulluka ala khair. Hai Rukanah, maukah kamu saya ajak ke jalan kebaikan? Ma huwa ya Muhammad? Apa jalan kebaikan yang kamu maksud? Ikut Islam sama saya, ikut agama saya Islam. Kata Rukanah, wahai Muhammad, kalau seandainya Islam itu kebaikan dan benar, dari kemarin-kemarin nggak usah diajak, sudah ikut. Saya nggak yakin sama Islam, saya nggak percaya sama Islam. Kata Rasulullah, kaifa bika in sara'tuk ataqbalu ma da'utuka ilaih. Begini Rukanah dah, begini. Kamu kan pegulat, kita duel sekarang. Kalau kamu kalah, kamu mau akuin nggak kira-kira Islam itu agama yang benar? Oh jadi, ayo duel. Duel antara Rukanah sama Rasulullah. Rukanah nggak ada yang lain. Begitu duel mulai, ini Rukanah diangkat sama Nabi, dibanting. Kata Rasulullah, kamu sudah kalah. Kata Rukanah, saya nggak percaya. Entar dulu. Kok bisa kalah saya sama kamu? Ulang 3 kali Pak. Begitu, ayo 1, 2, 3 mulai. Dipegang tangannya, diangkat sama Nabi, dibanting sampai 3 kali. Kata dia, ini sulit saya terima. Saya nggak pernah dikalahin loh sama orang. Kok kamu bisa kalahin saya? Kata Rasulullah, mau gak saya tunjukkan yang lebih ajaib? Kamu kaget melihat saya yang bisa mengalahkan kamu. Saya tunjukkan yang lebih aneh lagi. Apa Muhammad? Kata Rasulullah. Rasulullah panggil, ya syajarah ta'ala. Hai pohon, kesini kamu. Itu ada pohon di depan Rukanah sama Rasulullah. Dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Itu pohon menggerak-gerakkan akarnya. Jadi dia gerak ke kanan ke kiri. Ya tamayalu yaminan wa shimalan. Dia gerak kanan kiri, mencabut akarnya sendiri gitu. Hidup, pohonnya hidup. Kemudian pohon itu berjalan dengan akarnya. Ini nyata, hadirin. Pohon itu berjalan dengan akarnya mendekati Rasulullah. Dan ketika dekat sama Nabi Muhammad SAW, itu pohon agak miring sedikit ke Rasulullah SAW, seperti orang ruku. Dan pohon itu bersuara, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, irji'i ila makanik, kembali ke tempat kamu. Pohon itu balik lagi. Bagaimana? Mau masuk Islam? Mau masuk Islam? Sudah saya tunjukkan semua. Kata Rukanah, wah, dia jalan, dia bilang, woi orang Mekah, ini sihir paling hebat, sihirnya Muhammad. Dia nggak masuk Islam. Dia nggak percaya sama Rasulullah. Tapi lebih kurang 10 tahunan kemudian Rukanah masuk Islam saat peristiwa Fathu Mekah. Dan cerita ini dia riwayatkan, dulu waktu saya masih kafir, Nabi panggil pohon di depan saya. Jadi pohon panggil, menghidupkan manusia sama menghidupkan pohon seperti manusia, susahan mana kira-kira? Pohon. Kalau manusia mah ada matanya bisa melihat, ada mulutnya memang bisa ngomong dulunya, ada hati, ada pikiran. Jadi kalau hidup lagi jalan ya tahu. Kalau pohon bisa bersuara, Assalamu alayka ayyuhan nabi, atau Assalamu alayka ya Rasulullah. Itu mukjizat Nabi Muhammad yang lebih, dan banyak, bukan 1, 2, bukan, banyak. Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang katanya Nabi Yusuf itu sangat tampan katanya. Saking tampannya Nabi Allah Yusuf alaihi salam, sampai wanita-wanita itu tersihir dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf. Kita tahu ceritanya di Al-Quran, bagaimana para istri-istri pejabat, sahabat-sahabatnya Zulaikha itu salah potong, lagi makan salah potong karena terpesona dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf. Kalau Rasulullah bagaimana? Rasulullah sama Nabi Yusuf kira-kira lebih cakep siapa? Rasulullah. Kadang-kadang kita umatnya tidak tahu ketampanan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Muhammad itu, para ulama
menjelaskan yang namanya cakep, cantik, ganteng, ibarat Allah ciptakan segi empat, maka separuhnya diberikan untuk Rasulullah. Sisa berapa tuh? Sisa separuh. Separuhnya lagi dibagi dua. Yang seperapat untuk Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan yang seperapatnya lagi dibagi-bagi rame-rame mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngelihat ada laki-laki cakep, perempuan cantik, itu jatahnya seperapat rame-rame. 0,0,0,00000 sekian persen dari keindahan yang Allah ciptakan. Nabi Allah Yusuf seperapat dari semuanya. Nabi Muhammad 2 kalinya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Orang lebih papan sok maca burdah tuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Kata burdah namina. Sok maca burdah tuh orang dia. Insyaallah soknya. Di burdah eta aya hiji bait anu ngajelaskeun keindahan ketampanan Rasulullah SAW. Apa depannya itu? Fajauharul husni fihi ghairu munqasim. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Jadi Nabi Muhammad itu indahnya tunggal, tidak terbagi-bagi. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kata Nabi, utiya Yusufu syatrul hasan atau syatrul hasan. Nabi Allah Yusuf diberi separuh keindahan. Kata para ulama, separuh keindahan maksudnya separuh. Siapa? Separuh dari keindahan Rasulullah. Masih separuh. Tapi kalau Rasulullah ghairu munqasimi, tidak ada paruh-paruhan bagi-baginya, sempurna seutuhnya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok tidak ada cerita seperti Nabi Allah Yusuf? Ini bedanya ketampanan Nabi Muhammad sama ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam Allah berikan tampan saja. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW Allah berikan ketampanan ditambah wibawa yang sangat besar. Sehingga tidak banyak orang yang bisa memandang Rasulullah sampai lama-lama. Mudah-mudahan hari kiamat kita berjumpa Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu mau mimpi Rasulullah nggak kira-kira? Nih, ada beberapa amalan dari para ulama untuk supaya kita mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelan-pelan amalin ya. Pertama, jaga hati kita supaya tetap bersih. Karena kalau orang masih belum bersih, Nabi Muhammad gak bakalan datang. Bersih bagaimana maksudnya Habib? Di hati kita jangan ada benci sama umat Islam. Jangan ada benci sama umat Islam. Caranya bagaimana Habib ngebersihin hati? Banyak caranya. Tapi salah satu yang paling gampang, salah satu nih, setiap malam sebelum tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, bilang sama Allah begini, ya Allah, malam ini saya mau tidur. Hari ini saya aktivitas macam-macam. Maka malam ini saya memaafkan semua orang yang pernah membolimi saya, yang pernah memfitnah saya, menjelek-jelekan saya, yang pernah membolimi saya, maafin semua. Saya ridhoin, saya ikhlasin semua karena Engkau dan karena Nabi Muhammad. Itu ngebersihin hati, Bapak Ibu. Lama-lama tuh karat-karat hilang. Kecuali utang. Kalau utang lain lagi ya. Ya Allah, saya ridho semua orang, kecuali utang. Kalau utang beda lagi tuh. Yang zalim sama saya, yang fitnah saya, yang ghibah saya, yang ngatain saya, semua saya ikhlaskan, semua saya maafkan, semua. Bersih hati saya, nggak ada belenggu tuh. Itu minimal cara paling mudah. Karena dengan kita begitu, banyak orang yang dosanya kehapus.
dan yang senang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hati kita menjadi bersih kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu cara yang pertama, yang mudah aja. Yang kedua, kalau kita mau mimpi Nabi Muhammad SAW, biar banyak sholawat sama Nabi Muhammad. Bapak Ibu punya tasbih enggak? Punya. Dipakai enggak? Dipakai. Kapan dipakainya, Bu? Setiap malam, Masya Allah. Orang sini soleh-soleh ya, Masya Allah. Itu tasbih dipakai. Baca sholawat ke Nabi Muhammad SAW. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Tapi minimal seseorang itu disebut banyak sholawat minimal 300. Minimal. Kalau mau yang cepat, baca sholawat Ibrahimiyah 1000 kali. Kalau mau cepat mimpi Nabi Muhammad, malam Jumat sholat hajat terus baca Ibrahimiyah 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 1 kurang 999. Kalau mau mimpi Nabi ada maharnya ya, masa mau gampang. Ini mimpi Nabi nih. Ya, iya. Kita mau beli mobil cakep, murah apa mahal kira-kira? Mahal. Apalagi mimpi Nabi, berlian ini. Maharnya harus besar. Kalau mau yang biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 300 minimal sehari. Sambil bersihin hati. Yang terakhir, cara untuk mimpi Nabi ini kata para ulama ada amalan di burdah itu. Baca na'am saral taifu man ahwa fa'arragani. Ini dibaca sebelum tidur. Kepala taruh di bantal, terus tidur sampai kita tidur baca itu ulang-ulang. Na'am saral taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Cari di burdah. Bib saya nggak tahu, tanya ke Ustaz, ke Kiai terdekat. Ustaz, itu tadi yang Habib Muhammad baca itu apa tuh buat tidur mimpi Nabi? Na'am saral taifu man ahwa fa'arragani. Bayang-bayang kekasih saya Rasulullah, kau seperti lewat di depan saya terus dan bikin saya nggak bisa tidur. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Terus itu baca. Bayang-bayang Nabi Muhammad seperti lewat di depan saya. Bayang-bayang Nabi Muhammad seperti lewat di depan saya. Saya jadi nggak bisa tidur terus sampai tidur. Insya Allah kalau istiqomah, hati bersih, tulus, ikhlas, mimpi Nabi Muhammad. Atau baca sebelum tidur, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Mudah-mudahan Allah izinkan saya untuk memandang wajah Nabi, yang siapa memandang wajah Nabi Muhammad, kesengsaraan, kesialan akan hilang dalam hidupnya. Orang yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad, sengsara dihapus sama Allah dalam hidupnya. Enggak ada sengsara dalam kamus kehidupan itu. Amin ya Rabbal. Jadi ini nih cita-cita Bapak Ibu. Enggak kudu malam ini, tapi mudah-mudahan malam ini, malam Jumat, mudah-mudahan. Kalau nggak bisa, cari. Ditambah mata jangan suka melihat yang haram. Nggak bisa mata yang melihat yang haram. Nggak bisa mimpi Nabi Muhammad SAW, nggak bisa. Mulut jaga jangan ngomong yang haram. Kuping jaga jangan dengerin yang haram. Sebisa mungkin kita jaga. Istiqomah, insya Allah nanti mimpi ketemu Rasulullah. Orang-orang soleh itu Bapak Ibu, para wali-wali, kalau mimpi Nabi Muhammad kadang-kadang kamarnya wangi, Bu. Masya Allah ya. Kadang-kadang bangun tidur nangis mereka, karena terharu melihat Nabi Muhammad, histeris melihat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah izinkan kita. Ini kenapa saya bahas ini? Saya bukan ahli mimpi Nabi Muhammad, bukan. Saya juga pengen belajar. Kita sama-sama belajar, bukan. Cuma kadang-kadang di dalam diri kita sudah terlalu banyak racun dari luar yang perlu kita bersihkan, dan salah satu cara membersihkannya adalah hidupkan cita-cita ingin mimpi Nabi Muhammad. Itu bisa ngebersihin kotoran-kotoran tuh, insya Allah. Hadirin sekalian rahmatillah Allah SWT, sebelum saya turun, sebelum saya tutup, saya ingin baca qasidah. Kita baca sama-sama qasidah tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini qasidah pakai bahasa Indonesia. Kita baca salam kepada Rasulullah sambil kita resapi, kita bayangin bagaimana akhlak mulianya Nabi SAW. Saya suka baca di mana-mana ini
Dan ini saya ingin baca tabarukan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syan wa daraji ya Rasulullah. Wa daraji adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu ya Rasul. Syaniwat pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasul. Ya Rafi'a syan, menjahit sandal tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya ya Rasul. Asyan menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasul. Salamun alaik ya Rafi', menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi ya Rasul. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya ya Rasul. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasul. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول.
baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan semua yang hadir di sini masuk surga insyaallah. Yang bantu acara ini dapat ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita dari segala fitnah akhir zaman. Allah jadikan kita orang-orang istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah, jalibah likulli khair, dafi'ah likulli syar, syamilah likulli khairatid dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Hadirin dan hadirat sekalian, ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ada kata-kata yang tidak baik, kurang pantas, atau tidak berkenan di hati antum, saya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya untuk kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.